Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @banyubiru. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Janur Kuning. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang ketiga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam itu aku pergi tidur sendirian di kamar dengan membawa beban kesedihan dari ayah dan mama. Perasaanku ikut hancur dan tidak terima. Aku dan Niko berencana untuk mencari keberadaan Herman besoknya. Aku terbangun kala kokok ayam dan lolongan serigala memanggil bersautan. Saat aku keluar kamar dan melihat jam di ruang tengah, ternyata masih jam 1 malam. Beberapa saat sebelum aku kembali ke kamar, Niko berjalan keluar kamarnya. Ia ikut terbangun dan keluar menghampiriku sambil mengucek kedua matanya. "Bang, sudah pagi," katanya polos. "Belum, Nik," jawabku yang masih berdiri di ruang tengah memandangi adikku ini. "Kok banyak ayam berkokok?" tanya Niko. "Gak tahu, ayo tidur lagi," perintahku pada Niko. "Bang, Niko ikut tidur sama abang ya," pintanya. "Lah kenapa, Nik?" tanyaku. "Tadi di sebelah kamar Niko, dari luar banyak orang-orang lagi ngobrol, tapi Niko intip dari lubang kecil jendela. Sepi bang, gak ada orang sama sekali," jelas Niko dan menguap. "Ya udah ayo tidur sama abang malam ini," kataku. Suara burung yang terus berbunyi di atas rumah kami. Aku sendiri tidak tahu burung apa juga. Malam-malam bernyanyi di atas kamar ayah tiada henti. Mulai malam itu kejadian yang aneh dan tidak lazim mulai bermunculan. Saat itu aku tidak pernah menaruh curiga sama sekali akan tanda keadaan alam sekitar. Aku dan Niko tidur bersama di kamarku, berharap besok menjadi hari yang cerah bagi kami. Saat aku sudah berbaring, melirik Niko yang gelisah takut. "Sudah Nik, cepet tidur, besok kita masih sekolah," kataku. "Iya bang," jawabnya sambil membetulkan selimutnya. Hari itu kami akhiri dengan tidur. Keesokan harinya kami beraktivitas seperti biasa. Di malam selanjutnya, waktu aku mau tidur di kamar bersama Niko, mendengar pembicaraan ayah dan mama. Mereka dengan serius membicarakan masalah kebun karetnya. Mereka khawatir jika kedepannya ada yang meminta lagi, apalagi dengan berbagai cara yang mengakibatkan kami dirugikan. Di saat pembicaraan mereka belum selesai, tiba-tiba suara dentuman keras di atap rumahku. Tepatnya suara itu dari dapur. Kertak-kertak dar. Setelah suara itu berulang kali berbunyi dengan kerasnya, kami sekeluarga tidak ada yang curiga sama sekali. Kami beranggapan pohon mangga di belakang rumah rantingnya patah saja. Aku pun dan Niko hanya kaget sebentar dan melanjutkan untuk tidur lagi. Pagi hari seperti biasanya. Saat makanan sudah siap di dapur, kami semua berkumpul untuk memulai sarapan bersama. Di tengah ayah makan, beliau tiba-tiba berkata, "Tadi malam ayah mimpi didekap orang yang menyeramkan. Dia tiba-tiba datang menyekik leherku," kata ayah yang hampir selesai mengunyah. "Loh, kok sama ya?" sahut mama. Suasana di dapur ketika itu semua menghentikan makannya dan saling berpandangan antara kami berempat. "Sama gimana yang?" kata ayah. "Mimpi ayah sama denganku," jawab mama. "Kayaknya ada yang tidak beres," kata ayah lirik. "Alah, mungkin kelelahan dan kepikiran karena kemarin ada masalah besar," kata mama. "Ya udah, sekarang anak-anak berangkat sekolah dulu," perintah mama.
Ayah dan mama juga mau berangkat ke kebun, saut ayah. Iya mak, jawab kami bergantian. Setelah kejadian mimpi buruk bersamaan malam itu, kami melanjutkan aktivitas kami seperti biasa. Malam kedua, hari kedua setelah ribut masalah tanah, di siang sampai sore hari, kami masih melanjutkan kegiatanku seperti biasa. Begitupun orang tua kami. Tibalah malam ini, malam yang tidak seperti malam-malam sebelumnya. Waktu kami semua sudah terlelap, aku dan Niko tiba-tiba mendengar suara teriakan yang sangat keras ayah dari kamarnya. Oi, oi, jangan! Aku bangun karena kaget seketika itu juga. Aku dan Niko langsung bangun dan berlari ke kamar ayah. Tanganku dengan cepat menggedor pintu kamar orang tuaku. Tok tok tok, tok tok tok. Ya, mak, ada apa? Buka mak, kataku dari luar ruangan kamar orang tuaku. Masuk bang, tidak dikunci kamar mama, perintah mama. Aku langsung membuka pintu kamar mereka. Aku melihat ayah yang masih belum bangun. Ayah masih berteriak-teriak kencang serta berkata, "Jangan, jangan, jangan." Setelah itu aku mencoba membangunkannya. "Ya, bangun ya. Ini Deno ya," kataku dengan menggoyang-goyangkan kakinya. Setelah lama ku coba bangunkan tidak ada reaksi. Akhirnya mama yang sudah mulai panik dan jengkel mencoba membangunkannya. "Bangun ya," teriak mama dengan menggoyangkan kepala ayah. Dalam hitungan detik ayah mulai bangun dan sadar. Aku, Niko dan mama bertiga memandangi ayah yang tampak kelihatan lelah. "Ada apa ya?" tanya mama. "Ayah bermimpi seperti ada yang nyekik leher ayah," jawab ayah yang sudah duduk dan kepalanya masih tertunduk lesu. "Siapa yang nyekik?" tanyaku. "Orang yang berjubah hitam kemarin malam," jawab sedih ayah. "Sudahlah ya, mungkin ayah kelelahan seharian di kebun. Coba ayah ambil wudhu dan sholat malam. Setelah itu, ayah kalau sudah tenang tidur lagi," perintah mama. "Iya yang," jawab ayah ke mama. Setelah itu ayah ambil wudhu dan sholat malam. Aku menemani ayah karena beliau masih tampak kusam dan takut. Sehabis keadaan ayah mulai tenang, aku kembali ke kamar untuk tidur. Begitu juga dengan ayah. Pagi pun datang. Kami berkumpul di dapur untuk makan bersama. Waktu itu bau amis di dapur masih sangat terasa mengganggu. Aku yang sudah merasa terbiasa tidak begitu memperdulikannya. Aku dan Niko langsung duduk menunggu ayah dan mama untuk memulai sarapan. Aku melihat ayah datang dengan lemas. Terlihat dari caranya berjalan saat ayah sudah duduk di hadapan kami. "Wajah ayah kok beda hari ini?" kataku dengan tatapan curiga. "Beda kenapa bang?" jawab ayah dengan tenang. "Iya, ayah beda hari ini," kata Niko ikut penasaran. "Nggak tahu nih bang, rasanya nggak enak semua badan ayah," jawab ayah yang datar. "Wajah ayah pucat kali mak," kataku yang dengan menunjukkan wajah ayah untuk meyakinkan ke mama yang baru ikut gabung di meja makan di dapur. "Udah nggak apa-apa bang, ayah kalian pasti kecapean. Biar hari ini nggak pergi ke kebun, istirahat saja di rumah ya," jawab mama. "Iya yang, hari ini kita di rumah saja dulu ya," pinta ayah ke mama. "Iya ya," jawab mama. Setelah obrolan kami di dapur, seperti biasa kami beraktivitas masing-masing. Ayah pagi itu langsung kembali istirahat di kamar, sedang mama di rumah melanjutkan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Malam ketiga. Siang hari kami lalui dengan kegiatan seperti biasa. Malam itu sepulang aku dan Niko mengaji di surau, aku melihat ayah di rumah duduk di ruang tamu sendirian. Wajah ayah terlihat semakin pucat, meskipun sudah seharian beristirahat. Aku pun berjalan menghampirinya. "Yah, gimana kondisi ayah?" kataku. "Gak apa-apa bang, tenang saja," jawab ayah. "Wajah ayah makin pucat. Apa bang Deno antar periksa ya?" kataku. "Gak usah lah bang, besok pasti ayah sudah baikan," jawab ayah dengan tenang. Setelah mendengar penjelasan ayah yang melegakan hatiku, aku pun pergi ke kamar untuk istirahat. Saat itu aku dan Niko tetap tidur satu kamar di kamarku.
Ketika malam itu kami sudah tertidur dengan lelap pada saat jam 2 dini hari. Dar, 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 dar. Dentuman kali ini lebih keras dari malam sebelumnya. Aku dan Niko langsung terbangun dengan cepat. Kami berlari menuju ke arah suara dentuman keras itu. Sementara dari kamar Mama terdengar, "Aduh, ini ada apa sebenarnya?" ucap Mama dengan cepat. Aku dan Niko yang sudah berada di dapur tempat suara meledak, kami berdua memandangi dapur dengan seksama. Sesaat kemudian ayah dan Mama dari belakang menghampiri kami. Kami semua melihat dapur kami yang sudah hancur gentengnya dan pecahan genteng sudah berserakan di mana-mana. Ayah malam itu yang masih terlihat pucat berjalan pergi ke belakang dapur kami. Ayah menyelidiki sendiri di belakang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ayah habis melihat kondisi dari luar, ia berjalan ke dalam dapur lagi. "Tidak ada apa-apa. Ini bukan mangga jatuh, tapi aneh sekali malam ini," gumam ayah sambil berjalan masuk ke dapur. Saat ayah sampai di dapur, "Aneh kali Yang, gak ada apa-apa di luar. Mangga pun tidak ada yang jatuh," kata ayah. "Masa ya?" jawab Mama. "Tapi ya, kok sampai atap dapurnya hancur semua ya?" tanya Mama. "Gak tahu Yang, ayah juga bingung," kata ayah. "Ya sudah, biar besok pagi dibetulkan tukang. Ayo kita tidur lagi saja," perintah ayah. Saat itu sebenarnya aku dan Niko sudah merasa gelisah dan tidak nyaman di rumah baru ini. Saat aku dan Niko berjalan, ia mulai berbisik di sampingku. "Bang, rumah ini kok makin lama makin aneh ya?" tanya Niko. "Iya Nik, abang sendiri juga merasa begitu," jawabku. Bang, ayo tidur saja," jawab Niko sambil berjalan cepat ke kamarku. "Dasar kamu Nik," jawabku yang takut juga ikut berjalan cepat di belakang Niko. Setelah kejadian jam 2 dini hari itu, kami melanjutkan tidur dengan nyaman. Waktu berjalan dengan cepat hingga pagi pun tiba. Saat itu aku masih bersih-bersih halaman rumah, sedang Niko masih di kamar mandi. Aku mendengar ayah dari halaman depan sudah teriak-teriak marah di dapur. "Yang, sarapannya mana? Yang, sarapannya mana? Yang, kok masih tidur toh? Sarapannya mana?" teriak ayah dari dapur lagi. Aku pun yang mendengar teriakan ayah langsung pergi ke dalam rumah. Karena hal ini sangat tidak wajar bagiku. Karena Mama selalu disiplin, tidak pernah telat ketika menyiapkan sarapan untuk kami. Saat itu aku sudah di ruang tengah, aku bertemu ayah. "Ada apa ya? Kok teriak-teriak begitu? Memang Mama kemana ya?" tanyaku. "Mama kau itu Bang, masa sudah siang gini belum siapin sarapan?" "Gak tahu Bang," jawab ayah berjalan menuju kamarnya mencari keberadaan Mama. Sesaat kemudian aku yang sudah di dapur masih melihat serpihan genteng dan perabotan yang masih berserakan. Aku dengar lirih dari dapur suara ayah. Yang, bangun," panggil ayah pelan. Yang, bangun," panggil ayah lagi agak keras. Setelah panggilan membangunkan Mama tidak ada respon, ayah dengan cepat ke belakang mencariku dan Niko. "Bang, ayo ikut ayah," perintah ayah. "Kemana ya?" jawabku polos. "Ayo ikut saja. Mana si adik kau Bang?" jawabku. "Masih di kamar mandi ya," jawabku lagi. "Ya sudah, ayo kesini bantuin ayah," pinta ayah yang penuh teka-teki. Setelah sampai di kamarnya Mama, aku melihat ayah langsung membuka selimut putih bergaris hitam. Dan saat itu terlihat wajah Mama sangat pucat sekali. Terlihat mamaku yang tiba-tiba terbujur lemas sudah tidak berbicara sama sekali. Bibirnya mulai berwarna keputihan, seakan terkunci selama-lamanya. Hanya sesekali dengan mengedipkan kedua matanya saja, tanpa terlihat iris dan pupil hitam di matanya. Hanya bola mata warna putih yang terlihat saat Mama mengedipkan matanya pelan. Mak, bangun Mak, bangun," pintaku dengan menggoyang-goyangkan badan Mama. "Tenang Bang, tenang," kata ayah serta tangannya memegang kedua pundakku. "Bang, Mama kenapa Bang?" sahut Niko yang sudah ada di belakangku. "Nggak tahu Nik," jawabku dengan mataku mulai meneteskan air mata. Mak, jangan tinggalkan Niko Mak,"
kata Niko berjalan dan memeluk tubuh mama yang terbaring di ranjang dengan menangis, serta suara tangisnya yang mulai menyayat hatiku. Di pagi itu saat kondisi mama aku mengagetkan kami sekeluarga, aku langsung mencari balsem dan minyak kayu putih serta bau-bauan yang menyengat. Aku mulai memijit mama. Setelah itu minyak kayu putih kuoleskan tipis di hidung mama. Dengan caraku ini, waktu itu berharap mama bisa cepat siuman. Tapi setelah beberapa jam usahaku sia-sia. Pagi itu aku hanya sedih memikirkan mama dan duduk di sebelah kakinya. Sedang Niko tetap menangis di samping kepala mama. "Diamlah Nik, ayo bantuin abang pijitin mama," kataku pelan. "Iya bang," jawabnya sambil tangisnya mulai mereda dan ikut mengambil isi balsem yang kubawa. Ayah yang panik berjalan keluar masuk kamar tanpa bisa berucap kata-kata lagi. Memang ciri ayahku jika mendapati kondisi seperti ini langsung panik dan bingung. Pagi itu ayah sudah kehilangan rasa laparnya. Begitupun juga kami. Karena hanya tatapan sedih kami saat melihat mama. Kami semua masih bingung di pagi itu untuk apa yang akan dilakukan untuk menangani kondisi mama. Hingga waktu berjalan sekitar jam 12 siang. Ayah yang berjongkok terdiam di depan ranjang, kondisinya ayah juga sudah terlihat mulai tenang. Ia tiba-tiba berucap, "Bang, jagain mama sama adik kau sebentar, ayah mau cari obat keluar," kata ayah yang menatap kami dengan mata memerah bekas tangisnya. "Iya ya," jawabku singkat. Setelah itu ayah pergi keluar dengan motornya, yang aku sendiri tidak tahu ia pergi kemana. Sedang aku dan Niko terus berusaha mengelus, memanggil dan memijit mama. Air mata kami pagi itu seperti tidak pernah kering dari pipi kami. Meski tangis kami terhenti, air mata kami tetap meleleh dengan sendirinya. Jam 4:15, ayah baru datang dengan membawa mobil. Ayah tanpa kompromi langsung memerintahkan kami untuk membawa mama ke dalam mobil. "Bang, ayo bantu ayah angkat mama ke dalam mobil," perintah ayah. "Iya ya," jawab kami bergantian. Dengan sigap aku dan Niko serta ayah langsung mengangkat mama ke dalam mobil. Sore itu hanya kami berlima dengan sopir mulai keluar dari rumah untuk pergi membawa mama. Aku pun tidak tahu tujuan ayah sore itu. Saat mobil sudah berjalan, aku mencoba bertanya kepada ayah. "Yah, ini mama mau dibawa kemana?" tanyaku penasaran. "Kita bawa ke tempat Ustadz bang," jawab ayah. "Kok Ustadz ya?" jawabku heran. Karena aku pikir waktu itu mama akan dibawa ke dokter. "Tadi ayah diberi saran sama Bang Slamet, katanya suruh alternatif dulu karena istrinya Bang Slamet kemarin juga begitu," kata ayah. "Memang Mak Rinda kenapa ya?" tanyaku lagi. "Mak Rinda seminggu kemarin setiap pulang dari kebun pasti badannya membiru terus dan kesakitan sampai Mak Rinda 2 hari tidak sadarkan diri," jawab ayah. "Terus sekarang Mak Rinda gimana ya?" tanyaku penasaran lagi. "Ya syukurlah bang, sekarang sudah banyak perubahan, tapi belum sepenuhnya," jawab ayah. "Terus ini rumah ustadznya jauh apa tidak ya? Kasihan mama ya," kataku. "Iya ya, kasihan mama ya," jawab Niko. "Ya kurang lebih 1-2 jam bang," jawab ayah. Sekitar 2 jam perjalanan kami akhirnya sampai di rumah ustadz yang dituju oleh ayah. Dari jauh rumah itu terlihat sederhana dan mempunyai halaman yang luas. Setelah sopir memarkirkan mobilnya di halaman Pak Ustadz, aku dan ayah keluar duluan dari mobil, sedang Niko di mobil menjaga mama dengan sopir. Kami berjalan memasuki teras rumah kayu bercat putih. Terlihat pintu rumah itu masih tertutup. Ayah yang sudah di depan pintu, sedang aku di belakangnya. Setelah itu ayah yang langsung mengetuk pintu. Tak tak tak. "Assalamualaikum," salam ayah. Sekian menit kami menunggu, dibukalah pintu itu. Nampak pria memakai gamis putih dan songkok putih bundar. "Waalaikumsalam," jawab pria itu dengan menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan dengan kami berdua. "Benar pak, ini rumahnya Ustadz Rohim?" tanya ayah. "Iya benar pak, saya Ustadz Rohim pak," jawab Ustadz itu. "Saya Wijaya dari kecamatan pak, saya kesini diberitahu Pak Slamet
tetangga kami, kata ayah yang penuh harap. Oh, iya, ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya Ustadz Rohim. Ini Pak, istri saya sakit, seperti stroke atau lumpuh Pak, kata ayah yang masih berdiri di depan pintu Ustadz Rohim. Memang istrinya sekarang di mana Pak? Jawab Ustadz Rohim. Itu Pak, di mobil, jawab ayah dengan tangannya menunjukkan ke arah mobil yang kami tumpangi. Oh ya, kalau begitu langsung bawa masuk ke sini Pak, perintah Ustadz yang mulai tergopok-gopok. Setelah itu aku dan ayah kembali ke mobil untuk membawa Mama masuk ke ruang tamu Pak Ustadz Rohim. Aku mengangkat Mama bertiga dengan ayah dan Niko. Kami langsung membawa ke ruang tamu Pak Ustadz. Setelah sampai di dalam ruang tamu, kami melihat ada satu ranjang memang sudah dipersiapkan untuk pasien ruqyah. Kami langsung meletakkan Mama di ranjang tersebut. Setelah itu kami langsung disuruh duduk di kursi busa Pak Ustadz dahulu, sedang Pak sopir tetap di luar dengan mobilnya. Setelah kami semua duduk di ruang tamu, Pak Ustadz memanggil istrinya untuk membuatkan minuman untuk kami bertiga. Selang beberapa menit, sajian sudah dihidangkan di meja. Mari Pak, diminum dulu, perintah istri Ustadz Rohim. Kami yang kebetulan merasa haus langsung meminum sedikit teh itu sebagai syarat bertamu. Waktu itu istri Pak Ustadz memakai cadar biru muda dan gamis putih panjang, ikut duduk di ruang tamu menemani suaminya. Saat suasana tegang sudah agak mereda, Pak Ustadz mencoba mencairkan suasana di ruang tamu. Oh ya, sebenarnya ada apa ini Pak Wijaya? Tanyanya kepada ayah. Begini Pak Ustadz, tadi pagi-pagi tiba-tiba istri saya hanya terbaring tergolek lemas di ranjang tanpa bisa apa-apa lagi, jawab ayah. Oh begitu, mungkin bisa diceritakan Pak, sebelum ini apa saja kejadian yang menimpa keluarga Bapak? Tanyanya kembali. Setelah pertanyaan itu, ayah menceritakan kronologis kejadian yang kami alami selama tinggal di rumah dari awal sampai sakitnya Mama tadi pagi. Waktu itu sambil bercerita, kami tidak lupa menunaikan kewajiban kami untuk beribadah. Setelah selesai bercerita, dengan nuansa mulai sedikit tegang, akhirnya Pak Ustadz meminta kami berdiri. Mereka berdua akan memulai kegiatan ruqyah tersebut. Pak Wijaya sama anak-anaknya, coba bantu saya untuk berdoa di belakang saya, perintahnya. Seketika itu juga kami bertiga berdiri di belakang, agak menyamping dari posisi beliau sekitar 4 meteran. Saya akan mencoba membantu dengan meruqyah bersama istri saya, kata Pak Ustadz Rohim yang sudah mulai mengambil posisinya. Sekilas aku melirik jam dinding. Waktu itu sudah jam setengah 9 malam, waktu dimulainya. Istrinya Ustadz Rohim berada di bawah kaki Mama, sedangkan Ustadz Rohim di samping tubuh Mama. Kalimat-kalimat suci mulai dilantunkan dari Ustadz Rohim dan istrinya yang awalnya perlahan. Lama-kelamaan kalimat-kalimat thoyyibah yang dilantunkan mereka mulai kencang dan keras. Bersamaan dengan itu, kedua telapak tangan Ustadz Rohim diarahkan ke tubuh Mama dari jarak sekitar 1 meter. Setelah itu, tiba-tiba mata Mama yang terbaring di ranjang langsung melotot tajam ke atas. Tapi hanya warna putih, sedang iris hitamnya tidak terlihat. Sedangkan mulutnya langsung terbuka lebar. Wah, suara tawa dari Mama, tapi suaranya menyerupai suara laki-laki. Aduh, brak. Seketika itu kedua suami istri ini langsung terpental. Ustadz Rohim yang tadinya berada di samping Mama terlempar ke pintu. Kuatnya benturan energi itu sampai membuat pintu kayunya ikut roboh seketika. Sedangkan untuk istrinya langsung terpental mengenai tembok di belakangnya. Ia langsung jatuh tersungkur. Astagfirullahaladzim, spontan ucap kami. Kami yang terkejut melihat kejadian ini langsung berlari untuk menolong Ustadz Rohim dan istrinya. Ustadz, tidak apa-apa, tanya ayah dengan cepat sambil memegang kepala Ustadz Rohim. Ustadz Rohim hanya diam waktu itu. Terlihat badannya mulai panas dan lemas, sedangkan dari mulutnya memuntahkan banyak darah segar. Hingga darah itu sampai hampir memerahkan sebagian gamis putihnya. Mari Ustadz, ayo bangun, kata ayah mulai merangkul pundaknya
dan membangunkan tubuhnya di atas pintu kayu. Sedangkan aku dan Niko berlari menuju istri Ustadz Rohim. Kulihat juga darah muntahan, darah segar merembes dari cadar sampai seluruh baju gamisnya. "Ustazah tidak apa-apa," kataku dengan mencoba membantunya bangun untuk berdiri. "Nggak tahu bang, rasanya sakit tubuh saya," jawabnya pelan. Belum selesai kami menolong mereka berdua, terdengar suara dari luar rumah Ustadz. Ah. Aku yang kaget serta penasaran meletakkan kembali tubuh istri Ustadz Rohim di lantai. Setelah itu dengan cepat aku berdiri keluar rumah. Saat itu ayah dan Niko ikut menyusulku berlari dari belakangku untuk mencari sumber suara itu. Sesampainya kami di luar, yang kami tuju adalah mobil kami. Di tengah langkahku ada suara terdengar dari samping. "Ada apa bang? Siapa yang tertawa keras tadi?" tanya sopir yang berjalan ke arah kami. Dia terlihat juga barusan mencari arah suara itu. "Tidak tahu bang, makanya kami keluar mencari tahu siapa yang tertawa itu," jawabku yang sudah berdiri dengan pak sopir di halaman rumah. "Lah terus siapa yang tertawa tadi? Baru saja abang terbangun karena pintu yang rubuh tadi, malah ada yang ketawa," tanyanya yang bingung. "Apa yang terjadi di dalam bang?" tanya sopir. "Sudah bang, nanti ku ceritakan. Sekarang abang siapin mobilnya, kita siap-siap balik ke rumah," perintah ayah. "Oke lah bang," jawabnya kembali ke mobil penuh rasa penasaran. Setelah itu kami tetap berjalan ke sana kemari mencari sumber suara, tapi ternyata memang tidak ada orang sama sekali sekitar rumah Ustadz Rohim. Akhirnya kami kembali ke rumah Ustadz Rohim. Kami kembali membantu beliau yang masih tergeletak di atas daun pintu kayunya. Aku dan ayah membopongnya ke kursi di ruang tamu. Setelah itu gantian istrinya yang kami bantu untuk berdiri dan berjalan untuk duduk di kursi ruang tamu. Ayah langsung membantu Ustadz Rohim membersihkan tetesan darah dari mulutnya dengan tisu yang berada di meja tamu. Sedang Niko membantu istri Pak Ustadz membersihkan darah di mukanya. Semua malam itu tampak tegang. Belum ada yang bicara satupun dari kami waktu itu. Ustadz Rohim waktu duduk kepalanya hanya disandarkan ke belakang yang sudah dilapisi bantal. Ia nampak lelah dan tidak berdaya malam itu. Begitupun istrinya juga terlihat sangat lemas dan tidak berdaya. Suasana yang hening dan takut malam itu yang kami hadapi. Aku dan Niko hanya duduk tertunduk lesu di ruang tamu. Ayah pun mengikuti sikap kami. Kebingungan saat itu menambah beban ayah yang semakin berat. Kami pun ingin pergi saja waktu itu melihat kejadian ini karena merasa takut dan tidak enak kepada keluarga Ustadz Rohim. Setelah beberapa saat, Ustadz Rohim akhirnya membuka pembicaraan dalam kondisi yang masih lemah. "Pak Wijaya, saya mohon maaf, besok kita lanjut lagi," kata Ustadz Rohim dengan suaranya yang lirih. "Iya Ustadz, saya juga mohon maaf, saya tidak menyangka akan terjadi seperti ini," kata ayah yang merasa sedih akan kondisi Ustadz Rohim. "Tidak apa-apa pak," jelas Ustadz Rohim. "Baik Ustadz," jawab ayah yang pasrah. Setelah itu kami berpamitan untuk pulang ke rumah. Aku serta ayah menggotong mama ke dalam mobil dan langsung pulang. Malam itu usaha kami belum ada hasil. Aku yang masih SMA waktu itu tidak bisa berpikir apa-apa untuk menyelamatkan mama dari sakitnya. Waktu perjalanan menuju ke rumah, ayah mengajak kami semua untuk makan dulu di pinggir jalan kota. Waktu itu mama sengaja dibiarkan sendiri terbaring di dalam mobil karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Saat kami makan, ayah membuka pembicaraan. "Bang, besok kita bawa ke Ustadz Rohim lagi apa tidak ya?" tanya ayah. "Terserah ya, Deno sama Niko ikut saja," jawabku sambil makan. "Tapi besok abang buat surat izin sekolah dulu, karena hari ini abang sama adik sudah bolos. Tetap pikir pendidikan kalian," pinta ayah. "Iya ya," jawab Niko yang sedih dengan suara berat. Setelah makan-makan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat perjalanan pulang, kami semua menjelaskan kejadian tadi kepada Pak Sopir yang sudah penasaran akan kejadian tadi. Sesampainya kami di rumah,
Ayah juga berpesan kepada pemilik mobil untuk menjemputnya kembali besok pagi di rumah. Waktu kami semua sudah di rumah, bau busuk malam itu seakan tidak mau pergi dari rumah kami, dan suhu rumah kami menjadi panas. Aku sendiri tidak tahu waktu itu apa yang sedang menimpa kami. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.